7 hewan yang pasti masuk surga. Keledai Nabi Uzair. Nabi Uzair mungkin tidak sering didengar, namun ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Saat sedang bepergian dan keledainya, sang nabi berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Di sana beliau juga melihat tulang belulang manusia yang hancur bersama dan pemukimannya. Nabi Uzair pun bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana cara Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini nanti di hari pembalasan. Mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair. Beliau tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata beliau tidur selama 100 tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair kemudian terbangun dengan tubuhnya yang telah utuh kembali. Dan di saat itulah ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan keledai miliknya dari tulang belulang hingga utuh dan hidup kembali. Burung hudhud. Hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah burung hudhud. Kisahnya berkaitan dengan upaya sang nabi untuk membuat seorang ratu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman suatu hari mendengar tentang sebuah kerajaan besar dari negeri lain yang dipimpin oleh seorang ratu. Sayangnya, semua orang di sana menyembah matahari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman pun ingin mengirimkan burung hudhud untuk mengundang sang ratu datang ke istananya. Ratu Balqis pun menerima undangan tersebut, dan dari sanalah Nabi Sulaiman mulai mengenalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sang ratu pun memutuskan untuk beriman. Begitu pula rakyatnya. Dari kejadian ini, burung hudhud yang menjadi perantara diberi jaminan surga. Semut yang membantu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan sosok utusan yang terkenal kaya raya, bijaksana serta mampu berbicara dengan hewan. Suatu hari, ia dan pasukannya sedang bepergian ke sebuah daerah yang bernama Taif. Mereka melewati sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut. Raja semut pun memerintahkan kawannya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak secara tak sengaja. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan meminta pasukannya untuk berhenti selagi hewan tersebut masuk ke sarang. Setelah itu, beliau mengajak raja sang semut berbicara. Ternyata raja semut tidak takut kawannya terinjak. Ia takut semut-semut takjub melihat kemegahan pasukan Sulaiman dan melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anjing Ashabul Kahfi. Pernahkah kamu mendengarkan kisah sekelompok pemuda yang tertidur dalam gua dan bangun setelah berabad-abad kemudian? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Menurut kisah, mereka adalah 7 orang pemuda yang menolak perintah raja setempat untuk menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, sang raja mengejar mereka untuk disiksa dan dibunuh. Ashabul Kahfi beserta seekor anjingnya pun lari dan menetap di dalam gua. Mereka terus berdoa dan memohon keselamatan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, sekelompok pemuda dan anjingnya ini dibuat tertidur selama 300 tahun untuk melewati masa kepemimpinan raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat bangun dari tidurnya, Ashabul Kahfi berhasil lolos dari kejaran raja dan pada Nabi Saleh yang jauh lebih baik. Di dalam Al-Quran, ketujuh pemuda dan seekor anjing yang mendampingi mereka itu diberikan jaminan surga dan tetap tak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan membunuh unta dan anak yang dikandungnya itu. Dari kejadian ini, kaum Samud kemudian diberi azab berupa hujan batu, sementara sang unta betina mendapatkan jaminan surga. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail. Hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah seekor kambing. Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ismail. Ini merupakan keputusan yang begitu berat untuk sang ayah, mengingat ia berhasil mendapatkan buah hatinya dalam waktu yang cukup lama dan usaha yang besar. Namun karena ini adalah perintah sang pencipta, Nabi Ibrahim menurutinya dan ikhlas. Saat penyembelihan akan dilangsungkan, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dan seekor kambing yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perayaan Idul Adha. Kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim diberikan jaminan surga. Dalam kisahnya, Nabi Yunus diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus merupakan pendatang, kaum tersebut tidak mempercayainya. Nabi yang putus asa pun pergi dan menggembara hingga ikut naik ke kapal penuh muatan. Karena terjadi badai di tengah laut, mereka yang ada di dalam kapal berusaha membuang muatannya satu persatu, termasuk orang yang menaikinya. Saat diundi, nama Nabi Yunus keluar dan ia pun melompat ke dalam laut. Ia kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan bertahan dalamnya selama 40 hari. Nabi Yunus terus berdoa dan mohon ampunan selama berada di perut ikan tersebut. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah Nabi Yunus berhasil keluar, beliau kembali kepada kaumnya. Nabi terkejut saat melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah sang nabi pergi, terjadi badai besar. Kaum Ninawa pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala benar. Dari situlah mereka bertaubat. Ikan besar dalam kisah ini ternyata merupakan perantara yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ia berhasil menyelamatkan sang nabi dari badai di lautan dan mengembalikannya kepada kaum Ninawa. Itulah kenapa ia diberi jaminan surga.